Halo, hari ini di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 saya mengikuti pendampingan individu keempat bersama PP Pak Farhan Mutakim. Tema dari PI4 ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran dengan fokus pendampingan observasi kelas CGP untuk penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, serta penilaian observasi praktik pembelajaran. Ya Tuhanku, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan bisa melihat semoga apa yang kami nanti akan pelajari dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhanku, buka lengkap. Setelah berdiskusi bersama PP, saya ke kelas kemudian melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada anak kelas 4. Bagus, Afifah sakit ya? Enggak. Dari malam dia ngaji tapi mungkin dia lagi belajar. Mungkin saja jangan lemas ya. Ya, tidak masalah. Mungkin nanti tengok ke rumahnya ya. Saya sebagai CGP mengambil fokus pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan mengambil salah satu buku cerita di perpustakaan. Buku perpustakaan ini bertema pengelolaan lingkungan sekitar. Tidak boleh kita mengembangkan kebiasaan yang negatif ya anak-anak. Kita harus mengembangkan budaya positif. Ya, sama seperti apa yang akan kita dengar nanti. Ya, Pak Guru akan bacakan sebuah cerita. Ya, itu yang akan kita pelajari tentang budaya positif anak-anak. Bagaimana supaya nanti anak-anak tidak lagi ya, contohnya kemarin itu membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian tidak lagi bertanggung jawab atas pikiran yang kalian lakukan. Kan sudah ditugaskan oleh gurunya. Senin siapa pikirnya, di mana, gitu ya. Ya. Kemudian cara pilah sampah. Ya. Oh ya, kelas berapa ya? Kelas. Pembelajaran yang terjadi ini difokuskan pada siswa agar mereka lebih banyak berinteraksi. Satu bersih menghasilkan uang. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Pak Guru akan kuatkan dalam cerita Gelembung Ajebiun. Siapa yang berikan buku ini anak-anak? Masih ingat? Siapa? Yes, Putri Indonesia. Cantik tidak putrinya? Cantik, tinggi ya. Lebih tinggi daripada Pak Guru kayaknya. Ya, benar ya? Iya. Nah, kebetulan juga kemarin beliaunya mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe. Kalian adalah orang-orang yang beruntung anak-anak, ya. Bersyukur dikunjungi, karena tidak semua sekolah dikunjungi anak-anak, ya. Kalian sudah ceritakan tidak sama orang tua kalian pengalamannya? Terus orang tuanya bagaimana bilangnya? Kaget ya? Wow, gitu ya? Ada Putri Indonesia datang gitu ya. Sudah ditunjukin nggak foto-fotonya? Kita sudah kirim itu di grup mana? Pak ya. Jadi itu adalah sebuah pengalaman berharga untuk anak. Ya. Jadi kalian harus lebih rajin bersekolah karena sudah diberikan hadiah-hadiah. Ada yang mendapatkan ampau juga kan? Siapa yang mendapatkan ampau di sini? Tahu berapa? 52.000 diberi oleh Putri Indonesia ya. Kemudian digunakan ya. Di baju sekolah atau baju kebaya atau baju apa? Kebaya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ya. Oke, sudah siap anak-anak? Kita akan mendengarkan cerita Gelembung Ajebiun. Ya, nah yang ini ada 3 penulis anak-anak. Ada dari Maya Lestari, Dr. Fleur, and Ariel Primadani. Ini ya. Nah, Pak Guru juga penulis buku, tapi saat ini Pak Guru tidak mengambil buku kita yang Pak Guru ambil, walaupun itu
ada kaitannya dengan pengelolaan limbah atau sampah. Pak Guru sengaja mencari buku yang lain yang bervariasi, ya. Kalian sudah sering dibacakan bukunya Pak Guru. Nah, sekarang buku dari penulis lain, ya. Kalau ini bisa juga dibacakan ya dalam bahasa lain, ya, bahasa Inggris. Tapi karena kita sekarang belajar bahasa Indonesia, ya, belajar bahasa Indonesia sekarang, aku akan bacakan dalam bahasa Indonesia, ya. Bilingual book namanya, ya, dwi bahasa. Nah, kalau katanya Kak Yuyun nih, kalau kita tidak melihara lingkungan dari sekarang, anak cucu kita tidak akan bisa menikmati lingkungan yang bersih saat mereka bersama. Kata Kak Yuyun, ya, if we don't take care of the environment from now, our descendants will not be able to enjoy a clean environment when they grow up. Ya, jadi mereka tidak akan bisa menikmati lingkungan yang bersih ketika besar. Nah, kalian sudah pernah jalan-jalan di lingkungan sekitar kalian tidak? Pernah? Kemana saja kalian jalan-jalan? Langsung, mana lagi? Mana lagi? Hah? Pantai di Sanur ya? Oke, yang dekat-dekat sini ada? Ubud. Yang di sini ada? Sama. Tepung. Nah, kalau Pak Guru itu pernah di sini nak? ATV. Jalur ATV. Ke jalur ATV loh. Ternyata di sana airnya sangat bersih. Pak Guru mandi di sana. Jadi ada yang terjun dari atas. Ya. Terus sungainya itu ada batu-batuan kecil sehingga ketika kita jalan kita kayak direfleksi, ya. Ya, ada batu kecil. Oh gitu, sudah tercemar, makanya itulah yang kita akan pelajari sekarang, ya. Kenapa di sana bersih? Kemudian kita lihat dari ceritanya Ayunda di Kayoan. Katanya di Kayoan itu apa namanya? Permandian, ya. Permandian mana nak? Di sini, di bawah. Oh iya, katanya agak tercemar. Nah, kemungkinan satu pancaran bulan ya, ya. Pancaran bulan. Oh gitu. Ya, karena orang-orang ya buang sampah sembarangan. Ya, beda halnya ketika kalian masuk ke ETV. Bersih sekali anak-anak. Kalau tidak dibersihkan, gimana jadinya? Kotor. Turis mau tidak main ATV? Tidak akan mau anak. Ya. Sepi. Kemudian kita yang mungkin bekerja di sana, orang tua kalian kerja di sana, tidak lagi mendapatkan pekerjaan, job dan uang, ya. Karena kita itu kan modal untuk kita agar hidupan ini semakin berlanjut, ya, ada keberlanjutan. Sudah siap Anda, ya? Terlalu panjang lebar, karena akan baca. Tapi kalau kalian antusias terhadap cerita tersebut, boleh kok kalian angkat tangan dulu baru akan lanjutkan. Oke? Guru duduk boleh? Sejak kecil, Yuyun suka perhatikan hal-hal unik di sekitar. Misalnya, Yuyun suka perhatikan nenek melipat sampah plastik. Menurutnya itu keren. Ini apa ini sampah plastik? Warnanya apa? Ya. Ini namanya siapa? Ini neneknya, ya. Yuyun juga suka lihat nenek menaruh sampah sisa makanan dalam lubang tanah. Di lubang tanah. Kata nenek, sampah itu akan jadi pupuk kompos. Apakah pupuk kompos, anak? Ada yang tahu pupuk kompos itu apa? Bisa kalian tulis nanti, ya. Tulis pupuk kompos, nanti kita akan cari, ya. Yuyun suka menjelajahi ladang, sawah, dan hutan. Dia tidak hanya perhatikan pepohonan, tapi juga hal-hal kecil yang ada. Misalnya,
Yuyun melihat gelembung-gelembung oksigen keluar dari pepohonan. Nah, apa kira-kira gelembung oksigen di sana? Kalau kalian dengarkan cerita yang tadi, katanya di pepohonan itu ada gelembung-gelembung oksigen. Apa kira-kira itu? Nanti dijawab ya nantinya. Sambil dicatat gelembung oksigen itu apa? Nanti kita akan cari bersama. Gelembung itu terbang, memberi kehidupan bagi seluruh makhluk di alam. Yuyun berpohon-pohon itu dan berterima kasih. Yuyun pakai baju apa? Baju pramuka. Dia berjalan di mana tuh? Ya, sungai ada jembatannya ya. Yuyun suka mendaki tebing. Tebing. Dari atas tebing dia bisa melihat keajaiban yang lain. Hutan dan sungai indah berhampa membuat dadanya berdebar. Aku akan melakukan apa saja untuk menjaga ini semua. Sekarang dulu. Ya, anak yang berani anaknya. Ada yang suka memanjat-manjat tebing? Ya, kokoh. Saat Yuyun dewasa, dia pindah ke Bali. Di sana dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sampah-sampah tidak terkumpul di hutan bakau. Yuyun ingin tahu penyebabnya. Nah, ini sampah-sampahnya. Ini pohon apa ini? Bakau. Bahasa Inggrisnya apa? Yes, mangrove. Apa anak? Yang keras? Ya, mangrove tree. Ya. Ternyata sampah itu berasal dari water. Di sini ada water tidak? Yes. Inilah. Di mana lagi anak yang paling dekat? Ada water enggak? Jawa. Bila-bila ada ya? Ada di sini ya. Mereka punya sampah tidak? Punya, tetapi dikelola dengan baik. Ada petugas sampahnya. Ya. Para peternak babi membeli sampah sisa makanan itu untuk memberi makan babi. Siapa yang punya babi? Siapa yang mencari makanan hotel untuk dijadikan babinya? Ya. Bayarnya sebulan berapa nak? Pernah ditanya ke orang tuanya? Berapa bayar hotel? Berapa? Gratis. Nah, biasanya anak peternak babi mengambil sisa makanan hotel, ya. Kemudian dia memang tidak membayar. Cuma pada saat upacara adat, ya, entah itu laspak dan lain sebagainya, si peternak babi ini biasanya menyumbangkan babi itu diberikan secara gratis kepada pihak hotel. Karena kenapa? Ya, makanan bisa kali timbal balik ya namanya. Kalau di IPA apa namanya anak? Simbiosis mutualisme. Sudah pernah belajar belum? Simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Ya. Nah, itu dia. Lalu sisa sampah plastiknya mereka buang di hutan bakau. Sedih tidak? Sedih. Jadi kira-kira hotel di mana nih anak? Hotel di mana anak? Kalau di sini wajar tidak ada hutan bakau? Yang wajar ada hutan bakaunya di mana? Di Sanur. Kemudian di mana lagi? Yang paling masuk akal? Di Nusa Dua. Kemudian daerah-daerah Sampai tuh, ya. Dari mana lagi? Di Bali, sana ya, dekat pasar ya. Ya, di pantai pernah dia memang hidupnya di pantai, ya. Untuk menopang, tidak apa? Abrasi. Ya, tahu abrasi yang mana? Mengikisnya daratan. Ya. Maka hutan bakau ini beruntung sekali anak-anak kita punya hutan bakau.
dapat menopang daratan kita. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada apa yang pink? Ada babi. Yes, speak in English. Yuyun kemudian menemui para peternak babi. Pekerjaan memungut sampah itu berat, kata Yuyun. Maka bapak seharusnya dibayar oleh hotel, bukan malah membeli sampah itu. Lalu, kami harus bagaimana? Kata peternak babi. Bagaimana? Katanya pekerjaan memungut sampah itu berat, kata Yuyun. Terus apa? Bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Masa? Ada yang tahu tidak? Setuju tidak pekerjaan memungut sampah itu berat? Ya. Tapi kalian merasa itu efek ya, karena sudah terbiasa ya. Tetapi menurut Yuyun itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Ya. Oke, kata Yuyun, saya punya rencana. Nah, kira-kira rencananya apa nam? Nah, ini dia. Yuyun lalu mengatur pertemuan dengan para manajer hotel. Wow, keren sekali ini anak. Dia minta pihak hotel untuk mengelola sampah mereka sendiri. Namun para manajer itu tidak mau. Tidak mau kalau sudah dikunjungi anak-anak. Mengapa kami harus bayar mahal untuk buang sampah? Tanya seorang. Cukup serahkan saja pada peternak babi. Masalah selesai. Kata yang lain. Lihat wajah-wajahnya ini, orang-orang hotel ini. Coba lihat. Bagaimana? Wajahnya wajah-wajah apa ini? Wajah-wajah som. Ya. Ya. Nah, itu dia selanjutnya anak. Rencana itu tidak berhasil. Apa yang harus Yuyun lakukan? Nah, Yuyun punya ide. Nah, bagaimana idenya? Yuyun mengajak para manajer hotel untuk melihat tumpukan sampah mereka. Disinilah sampah kalian berakhir, kata Yuyun. Ini dia diajak dia ke mana? Ke ya, hutan bakau di pantai itu loh. Ya, bahwa di hutan bakau itu banyak sekali ada sampahnya. Lihatlah anak-anak itu. Apa kalian mau sampah menjadi sumber penyakit bagi mereka? Para manajer itu terkejut dan merasa malu. Ini dia wajahnya para manajernya. Ya, aneh tidak wajahnya? Aneh, ya. Dia bengong, malu dia. Ya. Mereka kemudian setuju dengan rencana Yuyun. Setiap bulan mereka membayar para peternak babi untuk angkut sampah. Dibayar anak-anak. Ya. Para peternak kemudian memilah sampah itu, bisa makanan diberikan untuk ternak. Sampah plastik akan didaur ulang. Karena tadi kan dibuang di sana, di hutan bakau ya kan. Cara itu berhasil. Lama kelamaan sampah menghilang dari jalanan hutan bakau. Anak-anak bisa bermain dengan ya. Ini dia anak-anak yang bermain ini. Apa yang dilakukan? Berenang, mandi, santai ya. Karena bakau itu tadi. Ya, kemudian dia tersenyum. Mereka tersenyum. Yang mengartikan bahwa mereka sangat senang. Ya. Kemudian ini bagaimana? Senang juga. Mereka seperti aku saat kecil, bebas bermain di alam tanpa cemas dengan sampah. Pikir Yuyun dengan gembira. Nah, ini katanya Yuyun mendirikan yayasan yang bergerak untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Atas perjuangannya pada tahun 2009 dia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk orang yang berjuang di bidang lingkungan hidup. Nah, Yuyun ini sebenarnya tokoh dari dalam cerita ini, tapi sebenarnya dia adalah orang yang ini, ya, tokoh atau aktivis lingkungan, ya, yang senang menjelajah alam, ya. Dia kecil kan tadi apa? Dia senang apa yang dia kecil? Tentang di mana? Di Lumajang.
pikiran kita kan mungkin aneh ya, kok anak kecil bisa nenek tebing, tapi kan itu pengalaman yang kecil ya. Ya, kemungkinan alam karena kalau kalian jalan-jalan ke sana ke daerah Singaraja, ya itu banyak sekali anak-anak yang suka sekali menguji adrenalin, ya, yang mereka manjat-manjat, banyak pohon, banyak tebing yang buatan itu yang di dalam kota dia, dalam kota, kemudian ya mereka senang aja. Ya. Kemungkinan nanti mereka akan bosan, tidak tahu. Ya, sama seperti Pak Guru senang mendaki, kemudian mencoba big jump, big jump, naik ke atas waterfall, ya itu lalu Pak Guru loncat dari atas tingginya 7 meter sampai 10 meter. Dia setelah tercebur, senang sekali. Takut sebenarnya. Takutnya pada saat ini, pada saat mau nyebur, tapi setelah ada di ketinggian, senang sekali. Ya, kalian kenal Nadine ya? Putri Indonesia juga, Nadine yang Prawinata. Ya, dia juga senang cliff jump dia suka. Walaupun Putri Indonesia, tapi dia suka mengatakan. Oke anak-anak, agar lebih paham lagi tentang sampah, ya, mari kita keluar, kita cek dulu sampah-sampah yang ada di kelas, ya. Kira-kira sudah ditangani dengan baik kan? Oleh teman-teman kalian. Karena tadi kan ada yang bersih-bersih, ada yang mencari karung, ada yang mencari plastik dan sebagainya di pada guru. Sekarang kita cek lagi apakah masih ada sampah-sampah. Setelah anak-anak diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita, mereka akan diarahkan untuk keluar kelas. Kemudian mereka akan diajarkan bagaimana caranya memilah sampah organik dan juga sampah anorganik. Sudah ya. Nah, kita angkut lagi cari yang sampah anorganik ya. Nah, ayo. Nah, di sini kira-kira nih ada sampah. Sekarang lingkungan ini harus kalian bertanggung jawab ya lingkungannya. Ya. Nah, baca juga dulu. Biasa. Pegangnya. Ayo sini semuanya. Ini ada sampah. Ayo kita pegang. Angkat tasnya. Ini sini paling banyak kan. Ya, pasti. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Ah, ya, ya. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk membersihkan lingkungan sekolah mereka, mulai dari halaman, kemudian lapangan, dan juga tempat parkir guru. Mereka juga diarahkan untuk membersihkan halaman tempat mereka beribadah setiap harinya. Mereka tampaknya senang untuk membersihkan sekolah mereka.
Berarti kalian bekerja dengan hati ini ya kan? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa saja berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Diferensiasi pembelajaran dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah diferensiasi konten, yakni muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa dapat memahami apa yang mereka pelajari. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yakni produk atau hasil pekerjaan siswa setelah mereka mempelajari materi pelajaran. Setelah membersihkan halaman sekolah, lingkungan sekolah, dan juga tempat ibadah, anak-anak dikembalikan ke kelas untuk mereka belajar memahami apa yang sudah mereka pelajari. Mereka saya arahkan untuk membuat sebuah produk atau hasil refleksi kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari. Mereka dapat membuat sebuah karangan, sebuah narasi, puisi, gambar, dan sebagainya. Tuliskan apa yang kalian dapatkan tadi. Boleh dalam bentuk cerita, boleh dalam bentuk puisi ya Nak ya. Boleh anak-anak menggambar ya. Menggambar cara memilah sampah boleh. Ada yang menggambar boleh dimanapun aja boleh ya. Boleh kalau kalian iya boleh kalau kalian membawa buku gambar bisa pakai buku gambar. Anak-anak begitu antusias ketika mereka diarahkan untuk membuat kesimpulan atau refleksi dari hasil pembelajaran yang mereka sudah dapatkan oleh saya sebagai CGP Angkatan 9. Dari sini kita bisa lihat diferensiasi produk, yakni produk atau hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran mengenai cara mengelola lingkungan. Nah, bisa ya. Oke gitu Pak. Bisa nanti bisa di caranya ya. Berarti isi gambarnya kayak Boleh bebas ya. Dalam jalan itu bagaimana dengan cara memilah mungkin memilah apa? Pak, boleh buat gitu Pak. Isi gambarnya Pak. Boleh. Dalam pembelajaran sosial emosional, saya menitik beratkan kepada kesadaran sosial siswa, yaitu bagaimana caranya mereka untuk sadar terhadap lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Pada bagian ini, siswa secara serius membuat refleksi serta kesimpulan dari hasil belajar yang mereka sudah lakukan dari pagi hingga siang. Mereka belajar membuat puisi, karangan, atau bahkan mereka ada yang membuat bagan. Sangat senang rasanya berproses bersama Bapak PP Farhan Mutakim. Beliau sangat sabar, santai, serius, dan fleksibel dalam mendampingi saya sebagai CGP Angkatan 9.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PP Farhan Mutakim karena telah membimbing saya dalam evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran dengan fokus pendampingan observasi kelas CGP untuk penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional serta penilaian observasi praktik pembelajaran. Juga anak-anak SD Negeri 1 Melih Klodi yang Pak Guru sayangi.